Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Ramadan wa farada alaina fihi siyam wa sananna fi layalihil qiyam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil thaqalain wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ay yaj'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat ini kita sudah memasuki fase kedua bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasul 10 hari kedua Ramadan merupakan masa-masa maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau 1 sampai dengan 10 Ramadan kemarin yang sudah kita lalui merupakan masa rahmatnya Allah, maka sekarang fase kedua disebut maghfirah Allah, rahmat dan maghfirah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diperkenankan Allah untuk mendapatkannya sepanjang bulan agung ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Materi khutbah yang ingin khatib sampaikan, bahwasannya Ramadan termasuk amaliyah saum di dalamnya. Ini merupakan momentum kebangkitan umat Islam dan bukan merupakan ajang untuk bermalas-malasan dengan dalih kebaikan. Kita tahu bahwasannya sejarah pertama kali diwajibkan saum Ramadan tatkala Rasul 2 tahun hijrah ke kota Madinah. Melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala yang khatib sampaikan pada muqaddimah khutbah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-shiyam, melaksanakan amaliyah saum. Ayat inilah menurut ulama yang melatar belakangi kenapa kita umat Islam yang sudah memenuhi syarat dan rukun termasuk ketentuan-ketentuan untuk memaksakan diri menahan haus dan lapar sepanjang siang Ramadan yang disebut dengan amaliyah saum. Ketika Rasul masih di Mekah atau periode Mekah belum ada kewajiban saum. Tetapi baru 2 tahun beliau hijrah ke Madinah, barulah perintah saum datang, sehingga kaum muslimin pada waktu itu hingga akhir zaman datang bulan suci Ramadan, bulan ke-9 dalam perhitungan kalender Hijriah, selama sebulan lamanya untuk melaksanakan ibadah saum. Pamangkana minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjalani 1 bulan Ramadan, falyasum, hendaklah berpuasa. Tetapi ma'asyiral muslimin, belum lama perintah saum itu datang, disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasul tanggal 17 Ramadan, masih dalam tahun yang sama, artinya tahun kedua Hijriah. Allah pun memerintahkan kepada Nabi dan para sahabat untuk pergi dari rumah, berjihad li'ila'i kalimatillah. Jihad dalam artian fisik, memanggul senjata, menghadang serangan yang akan dilancarkan oleh kaum kafir musyrikin Mekah ketika itu. Subhanallah, tahun yang baru saja beliau diwajibkan melaksanakan amaliyah saum, tapi bertepatan baru
beberapa hari lamanya saum itu dijalankan, datang perintah Allah untuk turun ke medan perang melaksanakan jihad fisabilillah. Perang tersebut sejarah mencatat dengan sebutan perang Badar Kubra yang langsung dipimpin oleh baginda Rasul. Kaum muslimin yang diikut sertakan pada waktu itu hanya 313 sejumlah sahabat Badar menurut satu riwayat, harus menghadang pasukan musyrikin yang 3 kali lipat jumlahnya lebih banyak daripada pasukan muslimin. 1000 lebih ma'asyiral muslimin. Tapi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dan fadlnya, ternyata pasukan muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, dan peristiwa kemenangan perang Badar itulah yang justru menyebabkan pamor muslimin semakin disegani dan ditakuti oleh pihak-pihak yang lainnya. Dan tentang peristiwa Badar ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Baqarah, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah memberikan pertolongannya kepada kalian wahai kaum muslimin bi badrin pada peristiwa perang Badar, wa antum adillah, padahal situasi kondisi kalian pada waktu itu adillah, lemah, baik dari segi personil yang diturunkan, yang diajak serta oleh Rasulullah, karena memang tahun kedua Hijriah yang masuk Islam belum begitu banyak, termasuk juga sarana prasarana peralatan perang itu sendiri yang harus menghadapi kaum kafir yang sudah lebih mapan dalam bidang alutista peperangan. Tapi atas fadl dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pasukan langit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Badar, hatta Jibril, sehingga malaikat Jibril pun diikut sertakan turun dari langit membantu pasukan kaum muslimin, sehingga pasukan kafir kocar kacir pada peristiwa perang Badar Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa tersebut seolah Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, wahai kaum muslimin, meskipun kondisi kalian sedang menahan haus dan lapar, sedang berpuasa seharian, tapi jangan itu kalian jadikan sebab untuk tidak produktif di sepanjang bulan yang agung ini. Jangan karena kalian sedang saum sehingga yang kalian lakukan sedari pagi hingga maghrib waktu buka itu tiba, kalian hanya berleha-leha bermalas-malasan tanpa melaksanakan amaliyah yang lain. Sungguh amat sangat rugi, seolah pesan itu yang ingin Allah sampaikan kepada kita, ma'asyiral muslimin. Kalau menurut kacamata dan hitungan keinginan nafsu, orang yang berpuasa nggak usah disuruh jihad, pergi ke medan tempur, sudah nikmati saja puasa, nikmati saja Ramadan, nikmati saja ayat suci Al-Quran, nikmati saja berbuat kebaikan, nggak usah ada tantangan perang-perang yang lainnya. Tetapi Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah ingin kaum muslimin di dalam saum mereka semakin bangkit etos kerjanya. Pelajaran inilah yang harus kita petik dari Ramadan tahun ini. Kisah yang kedua berkaitan dengan saum, ma'asyiral muslimin. Mungkin kita tahu sejarah peradaban Islam mencatat Konstantinopel atau Konstantiniyah dalam bahasa hadis dikatakan ditaklukkan pada saat Khalifah Utsmani dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II. Dan Muhammad Al-Fatih banyak dikatakan oleh para ulama ahli sirah, ahli sejarah, merupakan panglima dan khalifah yang membuktikan janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
ketika Rasul masih ada ketika itu beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, latubtahanna, sungguh kekuasaan Romawi kuno yang hampir 14 abad menguasai dunia, dikuasai oleh Bizantium, akan mampu ditaklukkan oleh seorang khalifah generasi penerusku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak secara spesifik Rasul mengatakan siapa itu. Baru pada tahun 1423 Hijri Masehi, Muhammad Al-Fatih dinobatkan menjadi khalifah termuda memimpin Utsmani Turki hari ini. Beliau tergugah untuk mewujudkan apa ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dan ternyata alhamdulillah Bizantium yang lama dikuasai oleh Romawi kuno mampu ditaklukkan oleh beliau Muhammad Al-Fatih. Dan dalam kitab Syarah Yaqut Nafis fi Madhab Ibni Idris, di sana dijelaskan salah satu keberhasilan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel adalah karena beliau selain sosok pemimpin yang hebat berwibawa, tapi juga penuh tarbiyah pendidikan ruhiyah kepada pasukan-pasukan yang akan beliau kirimkan setiap ke medan tempur. Pasukan yang diperkenankan ikut serta harus terlebih dahulu melakukan seleksi saum 3 hari. Manakala pasukan tersebut lulus saum 3 hari sebelum diberangkatkan, maka itulah yang ditetapkan oleh Muhammad Al-Fatih untuk mengikuti setiap penaklukan wilayah-wilayah di semenanjung Turki pada waktu itu. Inilah ma'asyiral muslimin nilai dan hikmah di balik amaliyah saum yang kita jalankan. Saum bukan hanya sekedar saum menahan haus dan lapar semata, tetapi Allah ingin menyampaikan pesan yang lain, mendidik, mentarbiyah ruhiyah kita sebagai hambanya, agar setelah saum ini dilaksanakan, apakah nanti tatkala kita buka ketika waktunya tiba maghrib atau nanti setelah maghrib, usahakan kita tetap menjadi hamba Allah yang takwa kepadanya, la'allakum tattaqun. Yakinlah ma'asyiral muslimin bahwasannya Ramadan merupakan syahrun nasr was sabar, bulan di mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Dunia hari ini masih dilanda pandemi Covid-19, dan dengan keberkahan bulan suci Ramadan serta kesolehan hamba-hamba yang saum, kita berharap mudah-mudahan pertolongan Allah segera datang menghampiri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, mudabbiril umur, mukawwiril laili 'alan nahar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim wa huwa syahrul muwasah wa huwa syahrus sabri wan nasr wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min wa huwa syahrul mudha'afah. Man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridah fi masiwah wa man adda nafilatan kana kaman adda faridah. Shadaqallahul azim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafikin. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba wal ta'un wal qarana wal fitan wal ghumum wal humum wal ahzan wasyada'idal a'da wal hasidin wa syarradz zalimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa hifdzil lisan birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.